Kangen nonton timnas, tiket lawan Kamboja laku keras. Thomas Doll singgung psikologis timnas U20. Jordi amat tak sabar rasakan atmosfer pertandingan. STY geram, klub Elkan dan Sandi menganggap timnas Indonesia lemah. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF pada Jumat 23 Desember mendatang dengan menghadapi Kamboja di Stadion Gelora Bung Karno. Jelang laga tersebut, pelatih Sintayong memberikan pernyataan soal Sandy Walsh dan Elkan Bagot yang dipastikan absen di Piala AFF 2022. Dirinya menyebut klub Elkan Gillingham FC dan klub Sandy Walsh, Kaffi Bacolon menganggap timnas Indonesia sebagai tim lemah. Sebagaimana diketahui, Sintayong sempat mengunjungi Inggris dan Belgia pada sela-sela pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Eropa. Dirinya menyambangi markas Gillingham dan McKellen untuk berdiskusi perihal izin pelepasan dua pemain tersebut ke skuad timnas Indonesia. Namun usaha Sintayong tidak membuahkan hasil. Elkan dan Walsh tidak dilepas ke skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Kangen nonton timnas, tiket lawan Kamboja laku keras. Timnas Indonesia akan memulai perjalanannya di Piala AFF 2022 dengan menghadapi Kamboja. Laga itu akan digelar pada Jumat besok pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tiket pertandingan presale dengan harga spesial resmi ditutup pada Selasa kemarin tepat tengah malam. Selanjutnya, pembelian tiket dikenakan dengan harga yang sudah mengalami perubahan. Kabar baiknya, tiket timnas Indonesia kontra Kamboja laku keras. Menurut Budiman, tiket sudah ludes sebanyak 11.000 lembar, padahal baru satu hari sejak penjualan dibuka pada tanggal 19 Desember kemarin. Pecinta timnas Indonesia tidak perlu khawatir karena penjualan tiket akan kembali dibuka pada Rabu hari ini, namun dengan harga yang sudah mengalami perubahan. Pratama Arhan diragukan bermain di laga perdana Piala AFF. Ada kabar kurang baik menghampiri timnas Indonesia jelang Piala AFF. Pemain andalan Sintayong Pratama Arhan dikabarkan cedera saat menjalani TC di SUGBK. Berdasarkan pantauan langsung, mantan pemain PSIS Semarang itu hanya berlari memutari lapangan saat skuad Garuda menggelar latihan Selasa kemarin. Padahal rekan setimnya menjalani porsi latihan dengan minigame. Sintayong mengatakan Arhan mengalami masalah cedera sehingga tidak ikut porsi latihan tim. Namun pelatih asal Korea Selatan tidak merinci cedera yang dialami Pratama Arhan. Dirinya juga mengatakan Pratama Arhan diragukan bermain di laga perdana timnas Indonesia melawan Kamboja. Kalahkan Filipina, Kamboja tebar ancaman ke timnas Indonesia. Kamboja berhasil meraih kemenangan menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia pada laga grup A Piala AFF 2022. Mereka mengalahkan Filipina dengan skor 3-2 di Stadion Morodok Tekno Selasa kemarin. Kamboja unggul melalui 2 gol Rung Bun Hing pada menit ke-16 dan 59 dan 1 gol dari On Chan Polin pada menit ke-20. Sementara 2 gol Filipina dicetak melalui Cansiro Daniels pada menit ke-41 dan 55. Dengan kemenangan ini, Kamboja meraih 3 poin yang menjadi modal bagus untuk menapaki laga selanjutnya. Pasukan Rio Hirose memimpin klasmen sementara grup A. Sandy Walsh bawa timnya lolos ke perempat final Piala Belgia. Kaffi Bacolon baru saja menjalani laga di babak 16 besar Piala Liga Belgia. Pada laga tersebut, pemain timnas Sandy Walsh dipercaya pelatih bermain full 90 menit. Terbukti, Kaffi Bacolon berhasil menang dengan clean sheet. The Yellow Red berhasil unggul melalui gol Rauti menyambut umpan Geoffrey Hairemans. Bagi Sandy Walsh sendiri, kemenangan ini penting karena bisa membawa Kaffi Bacolon lanjut ke babak perempat final. Ini juga bisa menjadi obat untuk dirinya yang gagal membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Lawan Wolves, Elkan Bagot tertangkap kamera berbincang dengan Hwang Hee-chan. Elkan Bagot diturunkan sebagai starter oleh Neil Hari saat Gillingham FC bertanding ke markas Wolves Molineux Stadium pada Rabu dini hari. Sementara tim tuan rumah mengandalkan pemain utamanya. Sejatinya di babak pertama, Elkan Bagot dan kawan-kawan mampu menahan gempuran serangan Wolves. Namun di babak kedua, Wolves mampu unggul usai Raul Jimenez sukses jadi Algojo penalti pada menit ke-77 dan gol Ryan Ait-Nouri 90+1. Hasil ini membuat The Gills tersingkir dari Piala Liga Inggris musim ini. Di akhir laga, Bagot terlihat berbincang dengan Hwang Hee-chan hingga akhirnya bertukar jersey. Salah satu hal yang menghubungkan keduanya adalah mereka sama-sama pernah dilatih oleh Sintayong.
Di pertandingan ini penampilan Elkan bisa dibilang cukup solid. SofaScore mencatat Elkan melakukan 10 clearance terbanyak dari seluruh pemain lain. Thomas Doll singgung psikologis Timnas U20. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengeluhkan program latihan Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Pasalnya hal itu berdampak pada perkembangan psikologis pemain Timnas U20, salah satunya Muhammad Ferrari. Meski Persija Jakarta berhasil menang 3-2 kala menghadapi Dewa United, pelatih asal Jerman tersebut mengaku kecewa dengan penampilan anak asuhnya selama babak pertama lantaran bermain di bawah standar. Kendati begitu, menurutnya ada pelajaran yang wajib dipertahankan oleh para pemain Persija, yakni kekuatan mental untuk tetap mengejar kemenangan di depan mata. Jordi Amat tak sabar rasakan atmosfer pertandingan. Jordi Amat mengaku penasaran merasakan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno saat ia membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pasalnya kompetisi antar negara ASEAN ini akan dihadiri puluhan ribu penonton. Terdekat, Jordi Amat akan melihat fanatisme penggemar Indonesia saat skuad Garuda melawan Kamboja di SUGBK. Pemain Jor Darul Taksim itu mengatakan debutnya nanti akan sangat spesial, lantaran laga itu akan dihadiri puluhan ribu penonton. Dalam debut kali ini, pihak kepolisian memberikan batasan dengan kuota 30.000 penonton saat Timnas Indonesia melawan Kamboja. Sementara laga Timnas Indonesia melawan Thailand pada Kamis besok dengan 50.000 penonton. Respon Kim Pan-gon usai Timnas Malaysia diberi fasilitas tak layak. Diketahui Timnas Malaysia mendapat perlakuan kurang menyenangkan jelang menghadapi Myanmar pada laga perdana Piala AFF 2022. Sebelum pertandingan, skuad Harimau Malaya telah menggelar latihan di salah satu lapangan yang disediakan. Hanya saja tempat latihan yang digunakan Safawi Rashid dan kawan-kawan tersebut jauh dari standar kelayakan. Pasalnya, permukaan lapangan tidak rata, berlubang, dan rentan mengakibatkan pemain mengalami cedera. Situasi ini membuat penggemar sepak bola negeri jiran kecewa mengingat ini merupakan turnamen sekelas Piala AFF. Menanggapi fasilitas latihan yang kurang memadai tersebut, pelatih Timnas Malaysia Kim Pan-gon memilih menghormati tuan rumah yang telah berusaha menyiapkan fasilitas dengan sebaik mungkin. Dia menegaskan bahwa buruknya tempat latihan tidak menjadi alasan timnya untuk tetap mengincar poin penuh dari Myanmar. Ilyas Pasojevic ungkap chemistry pemain Timnas Indonesia. Striker Bali United Ilyas Pasojevic menyebut bahwa chemistry di skuad Timnas Indonesia sangat baik jelang Piala AFF 2022. Ukurannya dilihat dari internal game yang digelar Timnas Indonesia selama pemusatan latihan. Dikatakan Ilyas Pasojevic dalam laga internal itu tercipta banyak gol dan menyajikan aksi-aksi gemilang. Chemistry kami semua berjalan lancar, jadi kami udah main beberapa internal game, ada banyak gol, banyak aksi-aksi cantik dan bagus. Ucap mantan pemain Persib Bandung itu. Dirinya pun menegaskan bahwa Timnas Indonesia sangat percaya dalam mengarungi Piala AFF 2022.